Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. La hadrati Syekh Muhammad Abdul Wasif Al-Fatihah. Ya kana Allah ya sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Wa allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Mukarram Mukhtaram, para wakil talqin, para mubaligh, ikhwan dan akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suralaya yang berbahagia. Bisa share screen ini? Coba saya bisa share screen kah? Izin share screen ya. Mana ini? Oke, kita lanjut untuk pembahasan tentang zikir ya. Jadi ini kembali saya kutip dari kumpulan nasihat pengersa Ba'os yang didengar oleh Abah Jagat Al-Kholis, sehingga saya rangkum dan saya cari sabda mana saja yang sekiranya relevan dengan konteks zaman ini. Jadi thariqah kita, ajaran kita saat ini barokah, dan kadang seringkali kalau kita bicara dulu zaman Abah Sepuh itu karomah itu diartikan sebagai sesuatu yang memang sakti gitu. Bisa terbang, bisa jalan di atas air, ditembak nggak kena. Bahkan dikisahkan dulu ketika pangersa Abah Sepuh bersama dengan salah satu bupati dari Tasikmalaya, waktu itu tiba-tiba ada penyerangan dari Belanda, menyerang kalau namanya kantor bupati itu menyerang pendopo, menyerang pendoponya bupati. Saat itu Abah Sepuh lagi bersama bupati Tasikmalaya, itu lagi di situ bersama dengan bupati, lagi ada sesuatu yang ingin diobrolkan. Tiba-tiba datang penjajah dan menembak, menyerang langsung pendopo pada saat itu. Namun apa yang terjadi, pangersa Abah Sepuh melindungi itu, melindunginya bukan dengan tameng ya, tapi melindungi dengan badannya Abah Sepuh sendiri. Dan hebatnya dan karomahnya adalah tidak mempan itu di tempat itu. Dulu ya, kita bicara konteks dulu. Nah, zaman Abah Sepuh seperti itu. Nah, karena memang pada saat itu emang diperlukan zaman saat itu. Itu belum kayak sekarang nih, belum kayak sekarang, zaman dulu itu. Ya. Nah, zaman Abah Anum, kesaktian tentang karomah ini mulai diminimalisir. Bahkan Abah Anum itu kan pada setelah Abah Sepuh meninggal. Jadi sebelum Abah Sepuh meninggal itu, Abah Anum memang udah dikenal sebagai kiai sakti. Salah satu kiai yang memang dikenal dengan kesaktiannya dulu. Abah Anum dikenal seperti itu. Namun ketika beliau meneruskan estafet kemursyidaan, Abah Anum mulai minimalisir nih hal-hal yang seperti itu. Mulai dialihkan karomah zikir itu terhadap pembentukan karakter dan akhlak manusia. Dalam kata lain, karomah atau hasil dari zikir ini lebih diimplementasikan atau lebih terwujud dalam bentuk manfaat kepada orang lain. Nah, contoh, kalau Bapak Ibu sekalian ziarah ke Suralaya, di samping kanan Suralaya itu ada sungai yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Nah, sungai itu namanya Sungai Citanduy. Itu ya, namanya Sungai Citanduy. Dulu di daerah Pagar Ageng, khususnya daerah Tasik, di situ daerahnya Abah Anum, karena mayoritas orang-orang di situ adalah bertani, sehingga mereka kegiatan sehari-harinya adalah ke sawah, berkebun gitu. Tiba-tiba datang musim kemarau, kering saat itu juga, kering banget. Nah, zaman Abah Sepuh, ketika Abah Sepuh menghadapi permasalahan yang sama, oleh Abah Sepuh Sungai Citanduy itu ditatap.
ditatap, dan akhirnya airnya naik ke atas dan berhasil memberikan air terhadap sawah-sawah. Zamannya Abah Anom sama juga, tapi pengersa Abah Anom tidak menggunakan kemampuan yang bersifat spiritual atau dalam artian mistis lah ya, karena sufi ini di dunia barat dikenal dengan Islamic mistism, mistis Islami. Kalau oleh para pelajar-pelajar barat lebih dikenal seperti itu. Nah, Abah Anom ini tidak menggunakan, Abah Anom menggunakan teknologi untuk mengairi pagar ageng saat itu. Jadi menggunakan, sehingga ada istilahnya dam Nur Muhammad. Itu adalah salah satu dam yang diciptakan oleh Abah Anom dan berhasil mengairi ratusan hektar sawah yang ada di pagar ageng pada saat itu. Sampai-sampai Presiden Wali ke-10, Presiden almarhum Bapak Muhammad Soeharto, Presiden kedua kita, memberikan penghargaan kepada Abah Anom berupa penghargaan kelapa taruh. Jadi karena berhasil memberikan kontribusi itu, ya Abah Anom nih, bayangkan ya. Nah, itulah. Nah, di zaman Abah Aos pun demikian. Jadi bentuk-bentuk dari zikir ini bukan kesaktian, melainkan kemanfaatan. Contoh, ada orang yang terkena narkoba, candu narkoba, atau terjebak pergaulan bebas, sehingga diciptakanlah inabah. Saat ini disebut awabin. Di inabah ini tidak lain diberikan mereka konsumsi amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan akhirnya menghasilkan bahwa orang-orang yang tadinya pecandu narkoba dengan karomah zikir berhasil sembuh dan menjadi orang yang bermanfaat terhadap sesama. Itu, ya. Nah, jadi amaliyah zikir kita, output zikir kita itu saat ini adalah lebih ke mengarah kepada kemanfaatan kita. Bahkan kualitas keikhwanan itu terdapat pada kemanfaatan kita kepada sesama. Itu udah nggak usah macam-macam aja. Jadi kita fokus saja ke kemanfaatan kita. Nggak usah kita terfokus pada hal-hal yang bersifat tidak penting. Ya, contoh misalnya contoh membicarakan siapa penerus Abah, itu nggak usah ke situ, kita nggak usah mikirin, nggak usah. Belum tentu juga kita keumuran, tetap udah fokus aja, atau nggak usah mikirin alam ruh segala macam, nggak usah itu, ya. Apalagi kalau kita masih awam akan ilmu kita dikit, ya, masih awam, ya udah amalin aja, niat untuk jadi orang bermanfaat kepada sesama. Dan memang ada beberapa orang yang memang berkompeten, karena memang sebelum bersoriko pun memang udah masuk dunianya seperti itu, dunia hikmah. Tapi kita tidak, Abah Aos tidak mengiring kita ke situ, mengiring kita kepada kemanfaatan. Bahkan kan tercetus 9 pilar peradaban dunia. Semua 9 pilar itu pun termasuk memiliki nilai kemanfaatan kepada sesama. Terhadap yang lebih tinggi harus hormat, sesama harus menghargai, yang di bawah harus sayang, yang fakir miskin jangan disakiti, baru jangan benci ulama yang sejaman, jangan menyalahkan ajaran orang lain, jangan menyusut orang lain, jangan berbuat sikap meskipun sakit orang lain, mesti menyinggung orang bencimu. Karena itu, nah, untuk mengamalkan 9 pilar peradaban dunia ini, kita harus terjun ke dalam masyarakat sosial, harus bergaul dengan orang banyak. Itu dalam artian pengersa Abah ini melalui 9 pilar peradaban dunia ini memberikan isyarat kepada kita bahwa ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya itu bukan yang hanya sibuk zikir saja, tapi dia mampu berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan manfaat kepada sekitarnya. Nah, dulu berkisah Abah Aos dulu di Ciceri kata bos dulu, kalau ada pohon pisang yang sudah matang, itu biasanya diambil oleh warga sekitar untuk dicuri, diambil. Jadi ada pohon pisangnya udah matang, tiba-tiba ada warga siapa aja lewat, diambil, gitu. Nggak dikasih ke pemiliknya. Setelah kemasukan ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandi Pondok Suryalaya, yang terjadi sebaliknya kata Abah Aos. Justru ketika ada pohon pisang yang matang, pohon pisangnya diambil, dikasih kepada pemiliknya. Dalam artian berarti di saat ini, di zaman pengersa Abah Aos ini khususnya, implementasi dari zikir itu adalah nilai kemanfaatan kepada sesama. Nah, makanya saya pun mencoba membaca seluruh Kanjul Aras 5 jilid, itu saya baca semua, dan saya mencoba mengklasifikasikan sabda-sabda pengersa Abah yang berkaitan dengan kemajuan, dengan duniawi kita.
Nah, sehingga makanya ini Abah Aus itu benar-benar sosok yang sangat-sangat universal, bahkan legowo, bisa menyesuaikan keadaan zaman. Nih, zikrullah itu salah satu kunci pembuka kegaiban. Miftahul guyub. Dengan zikrullah maka akan terbuka seluruh pintu-pintu kegaiban. Pintu kegaiban apa saja? Bisa amal akhirat, bisa amal dunia, bisa karir, bisnis. Tuh lihat, perhatikan di sini ya. Jika kita memahami ini, kalau orang umum baca pembuka kegaiban, miftahul guyub. Berarti kalau zikir itu bisa membuka mata batin, bisa melihat jurik, bisa melihat setan dong. Tidak terbatas seperti itu. Tapi kegaiban ini diartikan dengan ini, bisa amal akhirat, bisa amal misal karir atau bisnis. Nah ini, jadi zikir yang banyak itu membuka kelancaran karir atau bisnis. Dan ini sangat relevan ya. Silakan dirasakan saja. Kalau lagi mumet di kantor, ya udah manakiban, pergi cari musola manakiban. Tenang itu, hati itu enak gitu. Zikir enak, berat tapi enak. Yang saya rasakan pribadi ya, secara pribadi, jujur saja saya, mau amaliyah manakiban, zikir itu bagi saya berat. Ketika akan melaksanakannya beratnya minta ampun. Kalau nggak dipaksa ini badan ini saya, kalau nggak saya paksakan itu nggak bakal gerak, tapi saya paksain aja itu walaupun nggak enak. Dan enaknya pas kapan? Setelah saya mengamalkannya. Jadi zikir itu, saya pernah mendengar Abah Jagat, dampak dari zikir itu bisa sebelum, sedang, sesudah gitu. Jadi ada orang yang sudah merasa semangat, jadi sebelum melaksanakan amal soleh pun udah semangat ini. Berarti sebelum melaksanakan amal soleh dia udah semangat, udah senang. Ketika melaksanakan amal soleh, tapi ada juga orang yang justru merasakan nikmatnya ketika lagi beramal. Jadi sebelum beramal dia malas, ketika dipaksain pas lagi beramal enak ternyata. Tapi ada juga orang yang merasakan nikmatnya di akhir. Jadi sebelum beramal dia masih merasa malas, tidak nikmat, dan ketika dia beramal tidak nikmat, tapi kenikmatannya justru dia dapat ketika selesai beramal. Yang paling luar biasanya lagi itu adalah ketika sebelum beramal dia merasa nikmat, sedang beramal merasa nikmat, dan setelah beramal terus merasa nikmat. Nah inilah orang yang sudah miftahul ghaib. Gitu. Nah ini juga nih, lihat nih, kalau tidak tahu tentang sesuatu dan ingin tahu tentang sesuatu, jangan tanya siapa-siapa. Ambil wudhu lalu sholat sunnah 2 rakaat dengan zikir. Ini kan berkaitan dengan duniawi juga ini. Ingin tahu apakah nanti keputusan apa yang terbaik untuk hidup kita. Ada 2 pilihan, kita bingung memilih yang mana, zikir. Ini kan berkaitan dengan permasalahan hidup kita. Lalu Pangas Abah juga pernah menyebutkan, jangan suka nyebut ada penghalang atau rintangan. Penghalang terbesar kemajuan hidup kita ada diri kita sendiri. Cara menghancurkan penghalang dalam diri lain dengan zikir jahar yang banyak. Ada penghalang rintangan. Nih, contoh, kalau kita kan kalau ada masalah kan seringkali terkadang ya pada umumnya manusia itu karena kadang ego menguasai diri kita, kita suka merasa nggak ingin disalahin gitu, nggak mau salah aja. Ini nyari siapa yang salah aja. Kan gitu ya, kalau pada umumnya gitu. Jadi kadang kalau ada permasalahan bukan nyari solusi tapi nyari siapa yang salah, padahal dengan menemukan siapa yang salah belum tentu berikan solusi. Ketika contoh ada masalah nih di sebuah lingkungan, udah ditemukan nih orang siapa yang salahnya, diminta solusi, dia nggak bisa solusi karena yang melakukan kesalahan terkadang tidak selalu orang cerdas. Kadang ada orang yang belum, kemampuan kecerdasannya masih di bawah misalnya ya, sehingga dia melakukan sesuatu yang dia tidak ketahui ternyata berakibat fatal terhadap orang banyak. Dan orang kayak gitu kan nggak punya solusi. Bagaimana? Makanya jangan suka nyebut penghalang atau rintangan. Penghalang terbesar kemajuan hidup kita adalah diri kita sendiri. Ya, dengarnya, terbesar kemajuan hidup kita ada diri kita sendiri. Ini berkaitan dengan Muharram lagi, mujahadatun nafs, melawan nafs diri sendiri. Tidak ada penghalang terbesar kita, udah cuma diri kita aja, nggak ada orang lain kok, nggak ada. Abah Awas itu ketika berdakwah dulu, kalau dibilang penghalang dari luar itu banyak yang menghalangi dari luar, mulai dari organisasi, perorangan, itu kan banyak yang menghalang Abah Awas dulu ketika berdakwah, ya, diusir dengan surat segala macam. Waduh, ini ada yang coret-coret nih. Ya, nah kan gitu, banyak.
penghalangnya dalam Abo sudah berdakwah, apalagi awal-awal Abo meninggal, masa-masa transisi secara zahiron kemursyidan kan banyak penghalangnya. Tapi Abaos karena sudah tidak terhalang oleh diri sendiri, pasti tidak akan terhalang oleh orang lain. Jadi rumusnya, siapa saja ikhwan yang tidak terhalang oleh dirinya sendiri, pasti dia tidak akan terhalang oleh orang lain. Yang suka terhalang oleh orang lain, pada hakikatnya dia itu terhalang oleh dirinya sendiri. Ya, baik. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan dalam artian ya, secara garis besar kesimpulan yang kita bisa dapati bahwa amaliyah zikir kita ini buahnya tidak akan jauh-jauh dari sifat manfaat kepada orang lain. Itu aja udah pasti itu, pasti itu. Dan pasti saat ini karomahnya pengersa abah yang datang kepada kita itu terkadang berupa solusi. Ya tiba-tiba lagi ada masalah, tiba-tiba kita udahlah nggak usah pikir dulu, kita merenung aja, kita nyantai lagi tidur atau mohon maaf lagi BAB misalnya ya, lagi BAB, tiba-tiba ada ilham nih jatuh, kenapa nggak segini aja ya, dapat ide, akhirnya masalahnya selesai. Itu kan contoh-contoh kecil itu yang kalau kita rasakan itu kan berdampaknya kepada kehidupan kita. Semoga Allah berkahi semuanya selamanya agar istiqomah mengamalkan amal Barakati hormati pengersa bos Al-Fatihah. Ya karena budu iya karena saya mohon maaf sedang tempatnya tidak memungkinkan bagi saya untuk on cam, sehingga beberapa kesempatan saya harus off cam, tapi saya berusaha kalau off kamera saya akan coba untuk share screen biar kita semua bisa menyimak apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.